sangat maju ini, mereka terkonfirmasi bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka bukan keturunan Arab, dan mereka A1 keturunan Yahudi. Untuk itu kita harus waspada terhadap mereka, karena indikasi kuat mereka ini ada indikasi merusak tatanan. Yang saya khawatirkan itu selalu justru orang yang mengaku sebagai atau bawahannya Pak Prabowo itu loh, yang menjilat, yang dengan sisi lain menjajah ideologi bangsa kita, menjajah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memporak-porandakan tatanan yang sudah ditata oleh leluhur kita, terutama yang ditata oleh para wali songo. Kakek buyut kita terus menurun hingga sampai kita, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang kita laksanakan, ada yang memporak-porandakan dari klan lain, dari para imigran yang datang di Nusantara. Kita semuanya sudah tahu bahwa imigran yang datang di Nusantara, kapan hadirnya, tujuannya apa, terkonfirmasi semuanya, sudah dapat kita baca, kita pelajari, kita mencari informasi siapa mereka itu, terutama dalam hal siapa Ba'alawi. Jadi Ba'alawi hadir di Nusantara itu bonceng oleh penjajah Belanda dalam rangka karena penjajah Belanda sulit menaklukkan tanah air, karena bangsa ini, rakyat ini butuh ulama. Maka semangat rakyat akan dibunuh melalui lewat doktrin kepada para ulama-ulama. Mereka mendatangkan klan Ba'alawi ke Nusantara, dan mereka mengaku memframing dirinya adalah dzurriyyah Wali Songo atau dzurriyyah Nabi atau cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menghinakan bahwa Wali Songo ini bukan dzurriyyah dari Kanjeng Nabi. Atas keprihatinan itu, maka dzurriyyah Wali Songo mempertanyakan dan mencari informasi seantero jagat, termasuk ke Mekah, termasuk ke Maroko, ke Turki, ke Mesir, dan mereka alhamdulillah karena mudahnya kita berkomunikasi di era kita ini, di zaman kita ini, melalui gadget kita, melalui alat komunikasi kita, sehingga semuanya dapat kita peroleh informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin di era kakek buyut kita, mereka hanya berhusnudon karena tidak memiliki data akurat. Mereka ini siapa, mereka mengaku cucu Rasul, kita hormati. Tapi bukan berarti kakek buyut kita mengisbat dan meyakini mereka dzurriyyah Rasul, bukan. Mereka sebatas menghormati, baik yang dari Jepang, dari Cina, maupun dari Yaman, kita hormati. Tapi jangan tanya bahwa mereka itu mengakui mereka itu dzurriyyah Rasulullah. Nah, di era generasi yang sekarang, di era kita ini, kita akan mempelajari dengan sepenuh jiwa raga. Ternyata kita pelajari dari sisi manuskrip, dari sisi sejarah, dari sisi filologi, dan yang terakhir dengan pengetahuan DNA yang sangat maju ini, mereka terkonfirmasi bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka bukan keturunan Arab, dan mereka A1 keturunan Yahudi. Untuk itu kita harus waspada terhadap mereka, karena indikasi kuat mereka ini ada indikasi merusak tatanan yang ada di Nusantara, bahkan merusak akidah yang ada di Nusantara. Kita sudah menyaksikan pernyataan mereka. Mereka menyatakan bahwa kakeknya mampu meredam dan memadamkan neraka, begitu nggih. Kemudian mereka bisa memanggil emas dari langit yang berupa rantai emas. Jadi tendabrusan mereka, kebobolan mereka sangat nyata. Kalau ada kiai, ada Gus di Nusantara ini masih meyakini mereka adalah dzurriyyah Rasul, mbok yo melek sedikit, karena sudah terang benderang bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Di Nusantara, di internasional, ini ada jaringan dari keluarga Rasulullah. Ada negara-negara yang nakoba-nakoba yang internasional sudah memberikan informasi kepada Indonesia bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul, bahkan mereka adalah dilaknat oleh, karena sering terkonfirmasi mereka sering mengaku-ngaku di beberapa negara. Dan di Indonesia kita ini sebetulnya telat, karena di banyak negara sudah menolak bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul. Dan sekarang kebangkitan Nusantara, anak cucu dari Terah Mataram, anak cucu dari Terah dzurriyyah Rasulullah, dzurriyyah Wali Songo, akan bangkit, akan melawan mereka.
karena mereka sudah berani mengacak-acak di segala sisi jenjang kehidupan. Bahkan yang paling miris, organisasi terbesar yang dibentuk oleh Surya Wali Songo, yaitu PBNU. Mereka sudah memasuki ke wilayah posisi struktural di PBNU yang menjadikan kita amat sangat kecewa. Sehingga PBNU di mata masyarakat kecil saja dianggap sekelas ranting, karena PBNU tidak mampu membaca itu dengan keilmuan, dengan pengetahuan yang ada. PBNU terkesan melindungi mereka, sehingga PBNU diragukan. Dalam sejarah PBNU sekarang ini yang paling buruk dalam perjalanan kepengurusan yang pernah ada. Kita prihatin terhadap itu. Mudah-mudahan kita doakan tetap kita berhusnudzon, mudah-mudahan mbah-mbah pendiri PBNU, pendiri NU akan melindungi kita dan meneruskan. Yang paling nyata banom dari NU yang namanya Jatmat, Jamiyah Ahlussunnah Mujabaroh An-Nahdliyah, itu sudah dipalak. Mereka secara diam-diam, tanpa sepengetahuan PBNU, tanpa sepengetahuan kita, Jatman diakton, notariskan, dan dibegal oleh mereka menjadi organisasi mereka. Sejarah itu sebetulnya berulang, karena mereka itu sering seperti itu. Bahkan karya-karya ilmiah setingkat dan seluas yang kita dengar, yang namanya Rotibul Hadad, itu adalah karya Syekh Arifai. Itu dipalak mereka. Nama Syekh Arifai ya nyaris tidak ada di situ, diganti dengan Al-Haddad dan segalanya. Dengan ada lagi yang masih apa ya, menurut saya kopi ini kurang adoh. Banyak pengurus PBNU bahkan di Pasuruan ya, di Pasuruan, PC NU Kabupaten, PC NU Kota Pasuruan, masih meyakini bahwa Safina dan Sulam Taufik adalah produk karangan Balawi. Bukan. Itu adalah karya pribumi. Kenapa tidak diproduk oleh negara lain? Karena itu undang-undang itu, fikih itu sesuai dengan kultur, budaya, dan geologis kita, wilayah kita. Keseimbangan matahari terbenam dan terbit itu sesuai dengan di fikih Sulam Taufik maupun Safinatun Najah. Dan itu karya dari para wali songo. Ada manuskripnya. Ada manuskripnya. Bisa dibuktikan, bisa disaksikan. Ada di Madura, kemudian dibawa dan dikaji oleh keluarga besar Surya Wali Songo, bahwa mereka yang mengklaim dari Pak Alawi bahwa Safinatun Najah dan Sulam Taufik yang disusun itu dari barusan saja. Safina sudah lama, ada 200 tahun sebelum Pak Alawi menerbitkan. Dan mereka itu mainnya tukang palak, tukang begal, begal nasab, begal kitab, begal karya, begal pengetahuan. Kalau perlu dunia ini mau diuntal, dihabisin untuk mereka sendiri. Mereka hanya ingin menjadi nomor satu. Kita tahu semuanya, sebetulnya kita tidak meributkan urusan nasab. Karena kita sudah tahu di Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya. Kita tidak pernah, Surya Wali Songo, kita sebagai bangsa dan negara tidak mengunggulkan siapa kamu, terah kamu, ras kamu. Sudah putus ketika kita menyatakan satu tekad, satu tanah air, satu bangsa Indonesia dengan Sumpah Pemudanya. Melalui wadah NKRI, melalui wadah Pancasila, kita sudah menjadi satu kesatuan senasib sepenanggung. Jangan sampai ada yang berani merubah-rubah Pancasila. Kita tahu mereka selalu memframing, selalu membodohi anak-anak kita. Perjuangan ini bangkit, kita akan menjaga jangan sampai generasi setelah kita, generasi anak-anak kita, tidak tahu tentang negaranya, tidak tahu tentang sejarah dan ideologi bangsanya. Kita berkewajiban, ketika ulama, para ilmuwan tahu tindak kejahatan mereka, tahu tentang framing mereka, tahu tentang tukang palak, tukang begal sejarah, ideologi dan segalanya. Ketika ulama itu diam saja, maka itu kejahatan. Untuk itu, mari para kiai, para trah dari KRT, dari Trah Mataram, dari Surya Wali Songo, kita bangkit melawan itu. Saya lahir dari putra seorang pejuang. Abah saya dulu adalah Laskar Hizbullah. Abah saya sering cerita, ketika membawa 60 personel yang harus dijaga nyawanya. Ketika menyeberangi jembatan merah,
dan dia bertanggung jawab menjaga nyawa dari anggotanya. Semangat itu ada di dalam diri saya. Saya lahir di keluarga Nahdlatul Ulama. Saya hadir di PWI itu bukan tanpa perjuangan atau lahir begitu saja. Darah perjuangan masih melekat. Banyak orang yang bertanya, banyak yang jabri ke saya. Dengan dibayar berapa? Ketika kita berjuang, tantangan buat kita untuk urusan bayaran. Tapi menjaga NKRI, harga mati, segenap jiwa raga menjadi pengorbanan kita semua. Untuk itu, mari kita berjuang melalui wadah, baik di PWI, dari Trah Mataram, dari seluruh perjuangan yang ada di Nusantara ini, baik dari trah-trah yang lain. Ini kalau cara bahasa di keluarga besar Mataraman ada kalimat sabdo palon nagih janji. Wis wayahe wong Jawa bangkit, wis wayahe wong Nusantara bangkit untuk menjaga marwah bangsanya. Mungkin mukadimah itu awal yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh KRT Fakih atau Gus Fakih, ada kesepuhan Kiai Haji Saifullah Huda, nanti bisa menyampaikan semangat perjuangan ini. Jangan sampai kandas perjuangan ini. Perjuangan harus tetap lanjut walaupun nyawa taruhannya. Terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat Silam Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma alhimni rizqi wa a'idni min syarri nafsi. Ini disclaimer dulu ya. 2014 saya Pilpres milih Pak Prabowo. 2019 Pilpres saya milih Pak Prabowo. 2024 kemarin Pilpres saya juga milih Pak Prabowo. Itu yang pertama itu. Yang kedua, sebagaimana saya perkirakan bahwa Pak Prabowo itu punya haibah, punya kewibawaan yang besar gitu ya. Dan bahkan saya bilang juga Pak Prabowo ini salah satu di antara 5 legenda TNI kita gitu. Kalau ada 5 jenderal yang paling legend itu Pak Prabowo salah satunya. Bahkan saya berani bilang mungkin kalau ada 3 legend itu salah satunya Pak Prabowo itu. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo itu ya bisa dikatakan hampir semua orang takut pada beliau. Nah, sekarang beliau jadi presiden, artinya ya banyak orang takut untuk mengkritik untuk ini. Yang ada yang kebanyakan itu ya orang yang yes man aja, yang asal bapak senang aja, atau bahkan menjilat gitu. Nah, oleh karena itu saya sebagai rakyat kecil yang 3 pilpres selalu milih Pak Prabowo, saya perlu mengingatkan beliau kalau mau, kalau enggak ya tidur. Usul kalau diterima, syukur, kalau enggak tidur, kata Gus Dur. Misalnya dalam soal apa itu gonjang ganjing kenaikan pangkat Pak sekarang Letkol Teddy ya itu memang tidak ada undang-undang yang dilanggar dan tidak ada yang berani kritik gitu di antara kalangan TNI ya, karena ya semua takut kan sama Pak Prabowo. Ini masalahnya itu, oleh karena itu Pak Prabowo justru setelah menjadi presiden ini semestinya lebih banyak mendengarkan pendapat para pengkritik daripada para pemuja, kalau mau sukses sebagai presiden seperti yang saya harapkan dan juga diharapkan oleh seluruh bangsa dan negara kita, seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Karena untuk mengkritik Pak Prabowo aja orang udah pada takut. Ini tahu? Kalau cuma memuja, wah ini gampang, monyet aja bisa itu. Tapi untuk mengkritik Pak Prabowo itu kan dibutuhkan keberanian yang ekstra, dan artinya kalau orang sampai mengkritik Pak Prabowo itu, ya artinya berarti kritik itu patut diperhatikan karena sangat mungkin itu sangat urgent dan sangat penting lah, karena sampai disampaikan. Ya dalam semua, bukan hanya soal Mayor Teddy ya, soal makan bergizi gratis, soal yang lain-lain gitu. Yang sebenarnya ide Pak Prabowo ini kan ya untuk rasa sayang beliau kepada rakyat Indonesia. Cuma berkali-kali saya sampaikan bahwa yang saya khawatirkan itu selalu justru orang yang mengaku sebagai atau bawahannya Pak Prabowo itu loh, yang menjilat, yang asal bapak senang, yang yes man, itu loh yang saya khawatirkan itu.
nanti implementasinya ke bawah itu, ya itu apa yang dimaui Pak Prabowo bisa tidak dilaksanakan gitu. Apalagi mentalitas budaya korup yang 15 tahun terakhir ini luar biasa menjangkiti semua lini kehidupan gitu di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya Pak Prabowo seharusnya menurut saya ini, masukan sebagai rakyat kecil yang tidak penting, yang tidak berpengaruh gitu ya. Itu ya lebih banyak mendengar para pengkritik lah. Para pengkritik itu kemungkinan lebih jujur gitu loh daripada para pemuja hari ini ya. Itu ya Pak Prabowo yang sangat saya kagumi dan sangat saya harapkan. Mohon maaf kalau keliru, kalau salah. Tetap kita dukung pemerintahan Pak Prabowo. Salah satunya yang lebih penting bukan memuji-muji, tetapi mengkritisi implementasi dari perintah dan kehendak Pak Prabowo di lapangan, apakah dilaksanakan oleh anak Bapak Prabowo atau diselewengkan. Dan mohon sekali lagi bisikan-bisikan para pemuji dan pemuja Bapak ini mohon diwaspadai Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, salam merdeka.